Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi ya. Kalian pasti sangat bersemangat ya mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita harus membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, diminta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Silakan. Saya Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Jadi baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang tidak hadir pagi ini? Hadir semua Ibu. Bagus, kalian memang anak-anak yang rajin. Pertahankan ya anak-anak, karena jika kita mau sukses, kita harus belajar, rajin belajar, tidak malas kerja tugas, dan tidak malas ke sekolah. Nah, dengan begitu kita akan menjadi orang yang sukses dan orang yang pintar. Nah, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Siap Ibu. Anak-anak dapat perhatikan di sini. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan, di mana pertumbuhan hewan yang kita pelajari hari ini adalah daur hidup kupu-kupu. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang sudah pernah lihat kupu-kupu? Saya Bu. Oke, kalau semua sudah lihat kupu-kupu, Ibu mau tanya, siapa yang tahu tahapan-tahapan kupu-kupu itu apa saja? Saya Bu. Tahap kupu-kupu yang pertama yaitu telur, ulat atau larva, kepompong atau pupu, dan kupu-kupu. Ya, jawaban dari Sherly tepat sekali. Sebelumnya Ibu minta semuanya tenang dan jangan ribut, karena Ibu akan menjelaskan tahapan-tahapan daur hidup, mulai dari telur, ulat, kepompong, sampai tahapan terakhir yaitu tahapan kupu-kupu dewasa. Nah, tahapan daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari yang pertama, yaitu telur. Nah, telur adalah tahapan paling awal dalam proses ini. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya pada ranting atau daun yang disukainya. Umumnya, kupu-kupu akan meletakkan telurnya di ujung daun atau di bawah daun yang disukainya. Nah, telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu 3-5 hari untuk menetas. Yang kedua, itu adalah ulat atau disebut dengan larva. Nah, setelah ular menetas, seekor larva atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa dedaunan di sekitarnya. Nah, ulat ini juga akan mengalami proses alam pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Nah, setelah ular merasa cukup untuk makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi kepompong. Nah, kita masuk di tahap yang ketiga, yaitu tahap kepompong atau disebut dengan pupa. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa sampai 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Nah, waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung dari spesiesnya. Itu adalah kupu-kupu atau disebut dengan imago. Imago adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Nah, pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut dan basah karena ada cairan. Nah, cairan ini seharusnya berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Baik anak-anak, dari materi yang telah Ibu jelaskan, semuanya sudah mengerti atau ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau semuanya sudah mengerti, Ibu harap anak-anak dapat tenang kembali karena Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, anak-anak bisa tenang kembali. Ibu mau menayangkan sebuah video tentang pembentukan daur hidup kupu-kupu. Dan anak-anak
dapat perhatikannya dan simak video tersebut. Daur hidup dan metamorfosis sempurna kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. 1. Telur. 2. Ulat. 3. Kepompong. 4. Kupu-kupu. Serangga ini biasanya mudah ditemukan terbang di taman pekarangan rumah. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa kupu-kupu merupakan wujud dewasa dari ulat. Pada saat tahap dewasa, kupu-kupu hanya memakan cairan berupa nektar. Kupu berperan cukup penting sebagai penyerbu alami dalam proses pembuahan bunga. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu yaitu dari telur kupu yang menetas, kemudian tumbuh memasuki tahap larva. Kemudian berkembang menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya pupa berubah menjadi kupu dewasa. Kupu memasuki masa kawin dan akan menghasilkan kupu generasi baru dengan siklus yang sama dan akan berulang kembali. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis lengkap kupu-kupu. 1. Fase telur. Setelah memasuki masa kawin, kupu betina akan menghasilkan telur. Beberapa telur jenis kupu-kupu mungkin berbentuk bulat, tetapi ada juga beberapa telur dari spesies lainnya berbentuk lonjong. Biasanya telur kupu diletakkan pada daun tanaman, yang mana merupakan sumber makanan larva kupu nantinya. Telur kupu akan menetas dalam waktu 3-5 hari, tergantung dengan jenis spesies dan iklim tempat telur tersebut berada. 2. Fase ulat atau larva. Kupu yang baru menetas dari telur dikenal sebagai larva, atau juga bisa dikatakan sebagai ulat. Sesaat setelah menetas, ulat akan mulai memakan daun yang berada di sekitarnya. Pada saat fase ini, ulat membutuhkan banyak makanan sehingga akan merusak tanaman dan sering dianggap sebagai hama. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Pergantian kulit pada ulat ini disebut molting. 3. Fase kepompong atau pupa. Segera setelah ulat tumbuh dan mencapai panjang penuh, ulat membentuk diri menjadi pupa yang juga dikenal sebagai kepompong. Kepompong biasanya berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri sesuai dengan lingkungan sekitar. Jika dilihat dari luar kepompong, kelihatannya ulat itu mungkin hanya beristirahat dan tampak tidak beraktivitas. Tetapi sebenarnya di dalamnya terdapat proses perubahan yang dilakukan. Proses pembentukan ini berlangsung antara 7-20 hari, tergantung dari jenis spesiesnya sendiri. 4. Fase kupu dewasa atau imago. Kupu dikatakan memasuki fase dewasa ketika ia berhasil keluar dari pupa atau kepompong. Sesaat setelah keluar dari kepompong, kedua sayap masih lembut, lemah, dan terlipat menempel di tubuhnya. Kupu kemudian akan memompa darah ke dalam sayap untuk membuatnya bisa bekerja dan mampu mengepakkan sayapnya. Biasanya dalam waktu 3 atau 4 jam, kupu-kupu akan mulai bisa terbang.
Kupu-kupu terbang di sekitar wilayah tersebut dan mencari makanan berupa nektar untuk bertumbuh kembang. Saat memasuki masa kawin, kupu akan terbang dan mencari pasangan untuk bereproduksi. Setelah kawin, kupu betina akan bertelur. Kupu biasanya akan meletakkan telurnya di bagian bawah atau ujung daun. Telur yang menetas akan menghasilkan anak kupu yang baru, dan siklus ini akan berulang pada generasi kupu berikutnya. Karena kupu mengalami 4 fase tahapan pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa kupu mengalami proses metamorfosis sempurna. Itulah penjelasan lengkap mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita semangat untuk membuat video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa kembali di video menarik kami lainnya. Oke, dari video di atas, kalian sudah mengerti dan tahu dari mana datanya seekor kupu-kupu yang cantik. Semua yang sudah mengerti materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Mengerti, Ibu. Oke, untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan berikan tugas untuk mengerjakannya di rumah, dan Ibu harapkan bisa kumpulkan minggu depan. Untuk kemampuan kalian sudah cukup bagus dan pemahaman kalian semakin meningkat. Semangat belajar anak-anak, karena dengan belajar kita menjadi orang yang pintar dan orang yang sukses. Oke, baik anak-anak, karena waktu kita sudah habis untuk mata pelajaran ini. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian pimpin kita dalam doa. Silakan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan salam sehat. Selamat pagi.